Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Pendekar Sadis, serial Pedang Kayu Harum, bagian ke-79. Kui Yang Tosu menceritakan kepada belasan orang tamunya itu dalam suasana ramah tamah, karena pertemuan yang resmi belum dilakukan, tentang peristiwa yang terjadi di situ, ketika pendekar sadis dan gadis lihai itu datang, sehingga mengakibatkan kematian Jit Goat Tosu yang telah menjadi saudara yang dihormati dari para pimpinan Kunlun Pai. Sebagai seorang yang gagah dan jujur, Kui Yang Tosu tidak menyembunyikan sesuatu, lalu menceritakan pula alasan-alasan dua orang itu datang ke Kunlun Pai, dan hubungan antara Toan Kim Hong dan Jit Goat Tosu. Mereka juga menceritakan hendak menangkap mereka namun gagal. Kami hendak menahan mereka, minta pertanggungan jawab mereka dan pertimbangan rapat para pendekar, namun pendekar sadis dan nona itu mengamuk dan melarikan diri. Ilmu kepandaian mereka memang tinggi sekali, sementara kami pun tak mempunyai niat untuk membunuh, melainkan hendak menahan mereka, namun kami gagal. Oleh karena itu kami mengundang para orang gagah untuk dimintai pertimbangan. Suasana menjadi sunyi sesudah semua orang mendengar penuturan itu, dan diam-diam mereka semua merasa terkejut dan kagum bukan main. Pada masa itu kiranya sulit dicari orang yang akan mampu membebaskan diri dari kepungan orang-orang Kunlun Pai. Dari kenyataan itu saja sudah dapat diukur betapa lihainya pendekar sadis serta kawannya, wanita muda itu. Sungguh aku belum mengerti benar, Toyu, terdengar Lo Pasan berkata. Pendekar ini orangnya jujur, ramah dan adil, juga sangat sederhana, sehingga bicara dengan pimpinan Kunlun Pai sekalipun dia hanya menyebut Toyu yang berarti sahabat saja. Menurut penuturanmu tadi, pendekar sadis hanya menemani atau membantu nona bernama Toan Kim Hong datang mencari supeknya sendiri. Apa yang terjadi antara mereka itu, sampai yang berakibat kematian Jit Goat Tosu yang membunuh diri, kiraku merupakan urusan pribadi di dalam kekeluargaan mereka. Kiranya sama sekali bukan menjadi hak kita untuk ikut mencampuri. Beberapa orang gagah yang berada di situ mengangguk membenarkan. Rata-rata mereka itu adalah pendekar-pendekar yang gagah perkasa, dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, tidak mau sembrono dan tidak mau berpihak terhadap siapapun juga, kecuali berpihak pada kebenaran dan keadilan. Siacai, apa yang dikatakan oleh Lo Eng Hyong tadi memang tak keliru. Kami pun bukan golongan yang suka usil dan senang mencampuri urusan orang lain. Akan tetapi Jit Goat Tosu bukanlah orang lain lagi, melainkan saudara tua kami. Dan seperti yang sudah Pinto ceritakan tadi, nona itu tadi adalah seorang murid durhaka yang tidak mau menghormati bendera pusaka perguruan sendiri. Tidak tahu pula bahwa Jit Goat Tosu sudah mengalah karena kalau dia menghendaki, dua orang muda itu takkan mungkin mampu mengalahkan dia. Tetapi mereka mendesak terus sehingga dia mengalah dan membunuh diri. Peristiwa kejam ini terjadi di Kunlun Pai. Sedangkan andai kata hal itu menimpa diri orang lain di luar Kunlun Pai sekalipun, maka sebagai pendekar-pendekar kita haruslah turun tangan mengadilinya. Apalagi hal itu menimpa saudara tua kami, terjadi di Kunlun Pai pula, dan yang terutama sekali, dilakukan oleh pendekar sadis yang sudah mencemarkan sebutan pendekar itu. Karena itu, Pinto kira sudah selayaknya kalau hal ini dibahas secara teliti di dalam rapat besok di antara para pendekar. Karena alasan yang dikemukakan oleh Kui Yang Tosu itu memang pantas, semua orang mengangguk, dan memang kebanyakan di antara mereka merasa tak senang mendengar sepak terjang pendekar sadis yang terlalu kejam di dalam menangani musuh-musuhnya, biarpun yang diberantasnya itu adalah tokoh-tokoh sesat.
pembunuhan pendekar sadis terhadap Toan Ong sungguh membuat mereka merasa penasaran sekali. Keadaan menjadi berisik ketika mereka membicarakan semua perbuatan pendekar sadis yang sangat kejam ketika membunuh musuh-musuhnya, dan bagaimanapun juga, mereka semua merasa kagum dan jeri ketika mendengar bahwa pendekar sadis sudah berhasil membunuh si Tian Ong, Pak San Kui, dan melenyapkan Lem Xin. Bahkan berita tentang pendekar sadis menyerbu Tung Hai Xian sudah ramai mereka bicarakan pula. Chin Ling Pai harus bertanggung jawab. Bukankah pendekar sadis itu adalah sanaknya? Tung Hai Xian bisa terluput dari perbuatannya karena berbesan dengan Chin Ling Pai, kata seseorang. Pendekar lembah naga adalah ayah angkatnya, maka dialah yang harus bertanggung jawab paling besar, kata yang lain. Harap para saudara bersabar, karena Pinto juga sudah mengundang mereka. Pinto kira, besok mereka akan dapat hadir semua, dan kita minta saja pendapat serta pertimbangan mereka. Jiwa pendekar menuntut keadilan dan harus menghukum siapa saja yang salah, biarpun keluarga sendiri tidak semestinya jika dilindungi, sehingga kejahatannya semakin merajalela, kata Kui Yang Tosu. Adapun Kui Im Tosu hanya mendengarkan saja sambil menundukkan mukanya. Ketua Kunlun Pai ini memang tidak suka banyak bicara. Tiba-tiba saja terdengar suara lantang, harap Cui jangan khawatir. Mengenai semua perbuatan pendekar sadis, akulah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Semua orang menoleh dan mereka melihat masuknya seorang pemuda yang berpakaian sederhana akan tetapi sikapnya sangat gagah perkasa. Karena Han Tiong memang tidak pernah menonjolkan diri di dunia Kang Ou, maka tidak ada yang mengenal pemuda ini, dan semua orang bangkit berdiri, memandang dengan heran, akan tetapi juga membalas penghormatan pemuda yang sudah menjura ke arah mereka dengan sikap hormat itu. Para pimpinan Kunlun Pai dan para Lo Qianwei yang berada di sini, kedatangan saya ini untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukan oleh pendekar sadis. Chin Ling Pai dan Lembah Naga tidak ada urusannya dengan dia, sehingga tak seharusnya bertanggung jawab, melainkan saya seoranglah. Kui Yang Tosu telah melangkah maju dan memandang kepada pemuda gagah itu dengan pandang mata penuh selidik. Siapakah si Cu yang muda ini? Tanyanya. Han Tiong memandang pada Tosu itu, dan menduga bahwa tentu dia sedang berhadapan dengan ketua Kunlun Pai. Apakah Totiang ketua Kunlun Pai? Pinto adalah Kui Yang Tosu, wakil ketua Kunlun Pai. Siapakah engkau, orang muda? Saya adalah kakak dari pendekar sadis. Nama saya Chia Han Tiong, jawab Han Tiong sederhana. Chia, adakah hubunganmu dengan Chia Sin Leong Tai Hiap, pendekar lembah naga? Dia adalah ayah saya. Kui Yang Tosu, juga semua orang gagah yang berada di situ terkejut bukan main. Kiranya pemuda sederhana yang bersikap gagah perkasa ini adalah putera dari pendekar lembah naga. Maka mengertilah sekarang Kui Yang Tosu mengapa pemuda ini memperkenalkan diri sebagai kakak dari pendekar sadis, dan dia mengerutkan alisnya. Selamat datang, Chia Tai Hiap. Mari silakan duduk. Terima kasih, Totiang. Kedatangan saya ini bukan untuk menghadiri rapat para pendekar, melainkan, seperti saya katakan tadi, untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan pendekar sadis, adik saya. Hanya saya seoranglah yang menjadi penanggung jawabnya, bukan Chin Ling Pai maupun Lembah Naga. Makin dalam kerut di antara alis Kui Yang Tosu. Orang muda, apa yang kau maksudkan dengan pertanggungan jawab itu? Yang Totiang kehendaki, jika adik saya dianggap bersalah dan hendak dihukum, nah, hukumlah saya. Saya yang mewakilinya menerima hukuman, kalau memang sudah sepantasnya dia dihukum. Akan tetapi saya merasa yakin bahwa para Lo Qianwei yang gagah perkasa tentu akan memiliki kebijaksanaan dan pertimbangan seadil-adilnya. Saya sudah mendengar akan semua yang dilakukan adik saya, mendengar dengan jelas. Saya datang bukan untuk membelanya, juga bukan melindunginya, tapi untuk menebus semua kesalahannya, kalau memang ada perbuatannya yang dianggap bersalah. Pendekar sadis bertindak sangat kejam. Perbuatan itu sudah mencemarkan nama para pendekar. Dia memang menentang penjahat, namun tindakannya luar biasa kejamnya, kata Kui Im Tosu yang sejak tadi diam saja. Chia Tai Hiap, apakah hal itu tidak kau anggap bersalah?
Maaf, Totiang. Salah atau tidak itu tergantung orang yang menilainya. Akan tetapi saya tahu benar mengapa adik saya itu bertindak demikian kejam terhadap musuh-musuhnya yang dibasminya. Dia menderita dendam sakit yang sangat mendalam, dan karena dia lemah, maka dia memberi kesempatan kepada nafsunya untuk membalas dendam, untuk menyiksa dan memuaskan sakit hatinya. Hahaha, bagaimana jawabanmu terhadap perbuatannya membunuh Toan Ong? Kata seorang di antara Santung Sam Loeng. Han Tiong memandang kepada pembicara kemudian menjawab, hal itu pun sudah saya bicarakan dengan adik saya. Dia melakukan hal itu karena fitnahan orang lain, maka dia menganggap Toan Ong adalah seorang manusia jahat sehingga dibunuhnya. Setelah dia menyadari kekeliruannya itu, dia pun langsung menghukum orang yang melakukan fitnah. Pembunuhan itu hanya merupakan hasil fitnah, bukan berarti adik saya memang sengaja membunuh orang baik-baik. Kalau menurut pendapatmu, apa pendekar sadis itu patut dibebaskan dan tidak dianggap bersalah? Begitukah? Hui Tusian Lo Pasan ikut bertanya, suaranya lantang. Sama sekali bukan demikian maksud saya, Lo Qianwei. Sudah saya katakan bahwa saya bukan membelanya atau melindunginya, melainkan mewakilinya menerima hukuman jika memang dianggap bersalah. Omitohut, Chia Tai Hiap yang begini muda sudah memiliki kasih sayang yang luar biasa sekali terhadap adiknya, adik angkatnya lagi. Begitu mendalam, sungguh mengagumkan. Hua Xiong Weisio tokoh Xiao Limpai itu berkata, akan tetapi, mana boleh menghukum orang lain sedangkan yang berdosa malah bebas? Apa gunanya itu? Si jahat harus dihukum biar lenyap dari dunia ini, atau supaya bertobat sehingga kejahatannya tidak terulang kembali, kata Tian Heng Losu ketua Butong Pai. Chia Tai Hiap, andai kata pun kami menghukummu sebagai orang yang mewakili pendekar sadis, apa artinya itu? Dia akan tetap saja menyebar kekejaman di dunia ini. Tidak, Lo Qianwei. Kalau dia mendengar bahwa saya dihukum karena perbuatannya, tentu dia akan insyaf dan sadar, dan tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatannya yang para Lo Qianwei anggap tidak selayaknya. Bagaimana kalau kita memutuskan bahwa pendekar sadis harus dilenyapkan atau harus dijatuhi hukuman mati? Lo Pasan yang juga amat kagum kepada pemuda ini bertanya, memancing. Saya sudah bertekad untuk mewakili adik saya menjalani hukuman apa saja. Kalau perlu saya tidak akan menolak untuk dihukum mati, jika memang hukuman itu dapat menebus kesalahannya, dan Cui Lo Qianwei tidak akan mengganggu dia, Qin Ling Pai atau Lembah Naga. Bukan main hebatnya jawaban tegas ini, membuat semua tokoh itu sejenak terbisu dan memandang kepada Han Tiong dengan heran sekali. Biasanya, jika seseorang mencinta adiknya, tentu adik itu akan dibelanya serta dilindunginya. Kalau perlu membantu adiknya menentang semua orang yang hendak mengganggu adiknya, namun bukan mewakilinya menerima hukuman seperti yang akan dilakukan oleh putra pendekar Lembah Naga ini. Tiongko, engkau tidak boleh mewakili hukumanku. Teriakan ini mengejutkan semua orang, dan tahu-tahu mereka melihat seorang pemuda gagah berdiri di ambang pintu ruangan itu, dan di belakangnya berdiri pula seorang gadis cantik yang bersikap angker. Han Tiong terkejut melihat munculnya Tian Xin beserta Kim Hong, akan tetapi wajahnya juga segera berseri gembira, karena dia menduga bahwa tentu Tian Xin dan Kim Hong sudah sadar lantas datang menyerahkan diri untuk jawabkan perbuatan mereka. Maka dia pun berseru dengan girang sekali, "Ah, Xin Te dan adik Hong, bagus sekali kalian datang. Jangan khawatir, para Lo Qianwei ini adalah orang-orang bijaksana. Tidak, Tiongko, aku tetap tidak merasa bersalah dan terserah mereka itu mau apa. Akan tetapi, hendaknya para pendekar yang mengaku perkasa, dan semua orang yang hadir di sini mendengar baik-baik bahwa seluruh perbuatan pendekar sadis dan Toan Kim Hong menjadi tanggung jawab kami berdua sendiri. Kakakku Chia Han Tiong sama sekali tidak tahu apa-apa, dan karenanya tidak boleh hukuman untuk kami dijatuhkan kepadanya atau kepada Qin Ling Pai atau Lembah Naga. Kami berdua sendirilah yang bertanggung jawab. Akan tetapi kami tidak merasa bersalah, dan siapa yang hendak menghukum kami, boleh saja maju dan coba-coba." Pendekar sadis berdiri dengan gagah perkasa dan sikapnya menantang sekali.
Juga Kim Hong berdiri sambil tersenyum mengejek kepada semua orang yang berada di ruangan tamu yang luas itu. Karena Kunlun Pai sedang menyambut tamu-tamu agung, maka pintu gerbang dibuka dan tidak diadakan penjagaan seperti biasa sehingga mereka berdua, seperti juga Han Tiong tadi, dapat masuk ke tempat itu dengan mudah. Melihat lagak pendekar sadis yang menantang dan merasa tidak bersalah itu, para tamu menjadi sangat marah. Pendekar budiman dari Po Hai, yaitu Lo Pasan, lalu mengerutkan alisnya. Pendekar sadis itu dianggapnya tidak tahu aturan dan berani bersikap demikian memandang rendah kepada orang-orang Kang Ou yang tingkatnya tinggi dan sudah tua pula. Pendekar sadis, di samping kejam kiranya engkau juga sombong bukan main, teriaknya sambil mencabut keluar sebatang golok tipis dari ikat pinggangnya dan dia pun langsung melompat ke depan. Sudah lama aku mendengar nama pendekar sadis yang menodai nama baik para pendekar dengan perbuatannya yang amat kejam. Sekarang engkau tak mau mengaku salah malah menantang siapapun yang hendak menangkapmu? Nah, aku, itu Sian Lo Pasan yang hendak menangkapmu? Tian Xin tersenyum mengejek, menangkap dengan senjata yang terhunus? Lo Qianwei, engkau ini memaki orang kejam. Akan tetapi engkau sendiri, begitu berhadapan denganku segera mencabut golok, lalu apakah namanya sikap seperti ini? Apakah ini yang disebut manis budi dan lunak tidak kejam? Wajah Lo Pasan menjadi merah, maka tahulah dia bahwa kini dia menghadapi seorang pemuda yang pandai bicara pula. Tentu saja dia merasa malu. Kalau tadi mencabut golok adalah karena dia sendiri telah mendengar akan kelihayan pendekar sadis dan dia adalah seorang ahli bermain golok, sehingga mendapat julukan Dewa Golok Terbang. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.